Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikriana Tri Agustina dan saya di sini bersama kedua teman saya, ada Mbak Tiara Salsabila dan juga Mbak Wulan Nur Amalia. Jadi di sini kami akan mempresentasikan kode program kami tentang studi kasus keempat yang diberikan oleh kakak asisten praktikum. Ya, jadi kita mulai saja ke kode programnya. Di sini pada input CPP-nya saya menggunakan include IOStream, kemudian include fstream dan juga include library input.h. Ini nanti untuk memanggil data yang ada di library input.h-nya. Kemudian di sini menggunakan integer main dan input, kemudian input cetak nanti untuk mencetak, kemudian input to file untuk mengirim file nanti. Di sini ada return 0. Kemudian saya lanjutkan ke library bagian input. Nah, jadi di sini saya menggunakan kelas input, kemudian function publicnya itu void cetak dan juga void to file. Jadi di sini pada void cetaknya itu nanti kode program ini kita akan menginputkan jumlah uang saku, kemudian pengeluaran per bulan yang mana ada bulan 1 sampai dengan bulan 12. Kemudian ada void to file nanti di sini untuk data-datanya yang akan dimasukkan pada API data txt-nya. Nah, kemudian di sini untuk function private-nya ada offstream tulis data, kemudian into jumlah uang saku, kemudian bulan 1 sampai dengan bulan 12 ya. Mungkin segitu penjelasan saya tentang inputnya dan akan dilanjutkan oleh teman saya Tiara Salsabila bagian output. Kepada Tiara Salsabila dipersilakan. Oke, oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari output. Di situ ada include IOStream, yaitu untuk memanggil perintah input output, include fstream, yaitu yaitu merupakan sebuah tipe data input output yang memungkinkan kita untuk melakukan hal seperti membuat, menulis, dan membaca informasi dari file. Dan selanjutnya ada include library output H, yaitu untuk memanggil perintah dari output output H, yaitu output header, ya. Terus ada integer main, output get data, yaitu untuk memanggil data, dan output cetak, yaitu untuk mencetak. Selanjutnya output header. Output header. Ya. Oke, di situ ada kelas output, public, void cetak untuk mencetak, dan di situ ada uang saku per bulan, total uang saku dalam setahun, dan dari line 8 sampai line 19 itu pengeluaran pengeluaran per bulan, pengeluaran per bulannya berapa, dan ada total pengeluaran serta uang tabung saat ini. Di sini, dan di sini ada void get data, yaitu untuk memanggil data, lalu ada uh, private iStream, yaitu merupakan sebuah tipe data input yang memungkinkan kita untuk melakukan pembacaan informasi dari file. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Wulan Nur Amalia. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses dari ada seperti biasa kita menggunakan include iStream, terus kemudian ada include fstream untuk membuat operasi file, membaca dan menulis file. Kemudian ada include slice library slice process.h untuk memanggil proses. Kemudian integer in mind proses get data untuk memanggil data, proses hitung untuk menghitung, dan proses to file akan mengeluarkan output. Kemudian proses.h.
ada class process, public, void cetak untuk mencetak, kemudian ada void get data untuk memanggil data, terus kemudian ada void hitung untuk menghitung jumlah pengeluaran data file dari bulan pertama sampai bulan ke-12. Kemudian jumlah uang saku, data file dari bulan pertama sampai dikalikan dengan bulan 12. Jumlah tabungan, jumlah uang saku dikurang jumlah pengeluaran. Kemudian ada void to file untuk mengeluarkan outputan dari data-data hasil tabungan dari bulan pertama sampai bulan ke-12. Kemudian jumlah pengeluaran, jumlah tabungan. Kemudian ada private, iStream ambil data untuk mengambil data. Kemudian ada integer jumlah uang saku, integer jumlah pengeluaran, integer jumlah tabungan, dan integer index sama dengan 0, integer data file. Oke, mungkin Sekian. ya itu tadi penjelasan tentang kode programnya, dan ini adalah hasil dari kode program yang sudah kami run. Nah, jadi di sini hasil outputnya berupa ini aplikasi menabung, kemudian ada jumlah uang saku per bulan, dan di sini saya tadi mencoba masukkan 400.000. Kemudian untuk pengeluarannya pada bulan 1 ada 10.000, sampai dengan bulan 5 10.000, kemudian pada bulan 6 itu 100.000, kemudian pada bulan 7 sampai dengan bulan 11 ada 5.000, dan yang terakhir bulan 12 ada 50.000. Kemudian kami proses, kemudian ke outputnya. Nah, jadi ini adalah hasil outputnya. Menampilkan uang saku per bulan ada 400.000, kemudian ini uang saku totalnya setahun berjumlah 4.800.000, kemudian ini adalah pengeluarannya. Nah, total dari pengeluarannya ini adalah 225.000. Tunggu, seharusnya di sini ada tadi terdapat kendala sedikit di bagian output, yang dimana jumlah uang tabungan saat ininya tidak keluar. Jadi kami tadi memperbaiki dulu, dan ini adalah hasil runnya. Bagian inputnya tadi kan, nah di sini ada aplikasi menabung, kemudian jumlah uang saku per bulannya, kemudian pengeluaran pada bulan 1 sampai dengan bulan 12, yang dimana kemudian diproses oleh proses dan menghasilkan output. Jadi akan dilanjutkan sama teman saya Tiara Salsabila selaku outputan. Silakan Salsabila. Oke, kita akan melanjutkan hasil dari setelah run ulang ini. Jadi di situ jadi di hasil output ini ada uang saku per bulannya yaitu sebanyak 300.000. Uang saku total dalam setahun yaitu 3.600.000. Pengeluaran bulan ke-1 10.000. Pengeluaran bulan ke-1 sampai bulan ke-6 yaitu adalah 10.000. Dan dari bulan ke-7 sampai bulan ke-12 yaitu pengeluarannya 5.000. Jadi total pengeluaran adalah sebesar 90.000. Dan uang tabungan saat ini yaitu 3 juta 3.510.000. Bentar guys. Oke teman-teman, jadi itu adalah kode program dan hasil run dari kode program kami pada studi kasus keempat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata ataupun bahasa. Mungkin sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.